Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, kurikulum 2013 yang disempurnakan, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk latihan ulangan pelajaran 1 ya, atau latihan ulangan bab 1 tentang pecahan ya. Jadi di akhir bab atau di akhir pelajaran itu pasti ada soal latihan ulangan ya, yang terdiri dua bagian, yaitu bagian A dan juga bagian B. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya yang mulai latihan 1 sampai dengan latihan 7 bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung aja kita ke halaman 23 ya. Latihan ulangan pelajaran 1 atau bab 1 ya, tentang pecahan. Kita mulai dari yang bagian A. Oke adik-adik sekalian, untuk yang bagian ini yang bagian A ada 15 soal ya. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar A, B, C dan juga D. Pecahan yang senilai ditunjukkan oleh gambar titik-titik dan titik-titik. Nah, yang A ini adalah tiap bagiannya nilainya 1/2 ya. 1/2. Kemudian yang B ini adalah 3/4 ya. Jadi bagian yang diwarnai dibandingkan dengan keseluruhan ya. Kemudian yang C ini adalah 2/4. Yang D ini ada 1/4. Oke. Pecahan yang senilai ditunjukkan oleh, kita lihat ya, ini ada separuh. Ini kalau kita gabungkan juga jadinya separuh ya, atau setengahnya. Nah, maka pecahan yang senilai, kalau kita lihat gambarnya ini, kalau kita pindah di sini ya sama ya, bagiannya diwarnai jadi separuhnya 2/4. Maka pecahan yang senilai ditunjukkan oleh gambar A dan juga C ya, gambar A dan C gini ya adik-adik sekalian. Nah, atau mungkin kalau cara yang lain bisa disamakan penyebutnya juga bisa ya. Ini 2 jadi 4 dikalikan 2, maka 1 kalikan 2 jadinya 2. Nah, 1/2 maka senilai dengan 2/4. Lanjut ke nomor 2. Pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah, nah menyederhanakan itu berarti kita bagi ya sampai pecahannya paling kecil. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 2 ya. Oke. 20/24. 20/24 di sini kita bagi 2 dulu ya. 20 bagi 2 dapat 10, 24 bagi 2 dapatnya 12. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, masih bisa kita bagi 2. Ingat pembaginya harus bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kita bagi 2 masih bisa, dapatnya 5, kita bagi 2 dapatnya 6. Oke, nah ini 5 sudah bilangan prima sehingga tidak bisa kita bagi ya, kecuali di sini misalnya 10. Nah, itu 5 bagi 10 bagi 5 bisa, tapi karena ini bilangan prima dan ini tidak bisa dibagi dengan ganjil, maka ini. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Lanjut ke soal nomor 3. Bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai pada gambar berikut adalah, nah kita lihat ini yang diwarnai ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dari totalnya 13, 14, 15, 16 ya, totalnya 16. Jadi 12/16. Kita diminta menyederhanakan pecahannya. 12/16. Oke, bentuk sederhana dari 12/16 caranya sama ya adik-adik sekalian. Ini kita bagi 2 ya, 12 bagi 2 dapatnya 6, 16 bagi 2 dapatnya 8. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi 2 lagi, 6 bagi 2 dapatnya 3, 8 dibagi 2 dapatnya adalah 4. Lah ini udah tidak bisa disederhanakan lagi ya, ini udah paling kecil. Jadi bentuk paling sederhana dari pecahan dari gambar tersebut adalah 3/4.
4. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah, ini kita lihat ya, yang diwarnai adalah 3/6 ya, 3 bagian dari totalnya 6 bagian. Nah, oke, di sini untuk nomor 3 ya, caranya sama ya, menyederhanakan 3/6. Nah, ingat ini ganjil ya, ganjil tidak bisa dibagi genap, maka kita bagi 3 ya, bilangan prima itu setelah 2, 3. Nah, kita bagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapatnya 2. Jadi untuk soal nomor 4 tadi bentuk pecahan paling sederhananya adalah 1/2. Lanjut ke nomor 5. Urutan pecahan ya, 3/4, 1/2, 7/8 dari urutan yang terkecil adalah, nah oke. Karena ini penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu caranya ya, untuk soal nomor 5. Oke, kita samakan terlebih dahulu ya. Ini 3/4, 1/2 sama 7/8 lah. Ini penyebutnya kita samakan ya, jadi yang paling besar ya. Ini jadinya per 8. Ingat yang bawah ini namanya penyebut ya, adik-adik sekalian ya. 4 jadi 8 kita kalikan 2, kemudian 2 jadi 8 kita kalikan 4. Begitu lah di sini ya. 3/4. Nah, penyebutnya kita jadi 8 lah, kita kalikan 2/2 supaya tidak merubah nilai ya, 2/2. 4 kali 2 8, 3 kali 2 6. Nah, 3/4 itu sama dengan 6/8. Kemudian 1/2, 1/2 supaya jadi 8, tadi penyebutnya kita kalikan 4 ya. 2 kali 4 itu 8, 1 kali 4 4. Nah, 1/2 sama dengan 4/8. Kemudian 7/8 tetap karena penyebutnya sudah 8. Nah, pertanyaannya diminta mengurutkan dari pecahan yang terkecil lah. Kalau yang terkecil penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ada 4, ada 6, ada 7. Berarti yang paling kecil adalah 4 ya, 4/8. Kemudian 6/8, 7/8. Lah, 4/8 itu punya siapa? Punyanya 1/2 atau senilai dengan 1/2. Nah, maka yang paling kecil adalah 1/2. Selanjutnya 6/8 punyanya 3/4, berarti 3/4. Nah, setelah itu baru 7/8, itu urutan dari yang terkecil ya. Itu untuk nomor 5. Lanjut ke nomor 6 ya. 5/8 titik-titik 3/4. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, lah ini mau lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, kita lihat di sini ya. Penyebutnya berbeda juga. Bisa kita kalikan dengan silang ya, pembilang kita kalikan dengan penyebut yang di belakang ya. Ini nanti untuk sebelah kiri ya. Kemudian ini penyebut kita kalikan dengan pembilang. Nah, ini jadi yang kita kalikan pembilang dulu dengan ini, kemudian ini baru penyebutnya kita kalikan. Oke, kita lihat untuk yang nomor 6 ya, seperti ini ya adik-adik. Ini hasilnya lebih kecil dari mana? Lah, ini 5 kali 4 itu 20, kemudian 8 kali 3 24. Nah, ini bisa kita lihat ya, 20 sama 24 berarti lebih kecil ya. 20 itu lebih kecil dibandingkan dengan 24. Nah, jadi 5/8 itu kurang dari 3/4 atau lebih kecil dari 3/4. Lanjut ke nomor 7, bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah, nah pecahan campuran dari 9/4 kita lihat di sini. 9/4 berarti pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebut. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, nah bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Nih hasilnya 21/4. Caranya gimana? Kita lihat dengan menggunakan poro gapit ya. 9/4 berarti 9 dibagi 4. Nah, dapatnya berapa? 9 dibagi 4 itu dapatnya 2 ya. 4 kali 2 8. Nah, ini. Nah, kemudian kita kurangi. 9 dikurangi 8 1. Nah, jadi yang di atas ini adalah bilangan bulat hasilnya ya, 2. Kemudian sisanya 1. Nah, ini 1 dibagi 4 tidak bisa. Berarti ditulis 2 1/4 ya, karena hasilnya 2, sisanya 1 dibagi 4. Itu adik-adik sekalian ya untuk nomor 7. Lanjut kita ke nomor 8. Ya. Pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini berarti 10 kali 7 berarti berapa adik-adik sekalian ya? 10 kali 7 itu untuk nomor 8. Maaf ini ya. Ini yang diwarnai yang ditanyain ya. Pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar. Oh ya, ini
tadi saya menuliskannya salah ya, yang diwarnai berarti ini 7 kali 10 berarti 70, langsung saya tuliskan di sini aja ya. Berarti ini 70, totalnya ini ada, ini 7 berarti 8, 9, 10 berarti 100 ya. Ini 100 yang diwarnai ada 70 berarti 70 per 100 lah. Kalau bentuk pecahan desimal, nah bentuk pecahan desimalnya berarti bisa juga kita sederhanakan ya. Ini kita coret nolnya. Nah, jadinya 7 per 10. 7 per 10 itu berarti 0,7. Nah, kalau dalam bentuk per 100 berarti 0,70. Nah, ini 70 per 100 ya. Seperti itu ya adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 9. Bentuk desimal dari pecahan 2 per 5 adalah, oke ya, 2 per 5. Bentuk pecahan seperti apa desimalnya? 2 per 5 lah. Bentuk desimal itu berarti kita ubah dulu pecahannya menjadi per 10 ya, per 100 atau per 1000 lah. 5 jadi 10, nah kita kalikan 2 ya, maka pembilangnya juga kita kalikan 2 supaya tidak merubah nilai ya. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Nah, 4 per 10. 4 per 10 itu kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal berarti 0,4 ya. Per 10 itu artinya di belakang koma 1 angka. Itu untuk nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah, nah 60%. Persen itu artinya per 100 ya adik-adik sekalian. Nah ini 60% itu 60 per 100. Ini bisa kita coret nolnya jadi 6 per 10 ya. 6 per 10 kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 dapatnya 3, 10 bagi 2 dapatnya 5 ya. Jadi bentuk pecahan sederhana, pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah 3 per 5. Lanjut ke soal nomor 11. Bentuk persen dari 0,45 adalah, nah 0,45 ini sama dengan 45% ya. Langsung saja saya tuliskan di sini 45%. Jadi kalau dua angka di belakang koma itu artinya per 100 ya kalau bentuk desimal. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Pecahan yang nilainya paling besar adalah, nah ini kita ubah dulu semua biar kita tahu mana yang paling besar ya. Ini lebih mudah kalau menurut saya diubah ke bentuk desimal. Jadi nanti kita ubah ini 3 per 8. Nah 75% itu bentuk desimalnya adalah 0,75. 1,5 itu 1,5 ya. Nah tinggal 3 per 8 pakai poros gabit. Nah yang paling besar itu berapa? Ini sepertinya yang C ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang nomor 12. Nah ini adik-adik sekalian lah, 3 per 8. Ini kita poros gabit. 3 bagi 8 tidak bisa, 0, ini kasih 0, 30 ya. 30 bagi 8 dapatnya 3. 3 kali 8 24, kita kurangi sisanya 6. 6 kita kasih 0 ya. Jadi 60 bagi 8 dapatnya 7. 7 kali 8 56 ya. Kita kurangkan sisanya 4, kita kasih 0 ya. 40 bagi 8 dapatnya 5. 5 kali 8 40 lah ada. Jadi 3 per 8 itu sama dengan 0,375. Nah, sedangkan 75%, nah 75% itu 0,75. Kemudian ini 2,48 tetap lah, ini 1,5. 1,5 itu 1,5 ya adik-adik sekalian. Nah, caranya sama. Kalau 1,5 kenapa kok jadinya 1,5? Ini kita kalikan ya. 1 kali 2 2 ditambah 1 3. 3 per 2. 3 per 2 itu kalau kita ubah ke desimal jadinya 1,5, atau kalau enggak setengah itu kan desimalnya 0,5 jadi 1,5. Oke. Jadi pecahan yang nilainya paling besar berapa? Ini 1,5, 0, ini 0, berarti yang paling besar adalah yang C ya. 2,48. Lanjut ke nomor 13 ya. Hasil pembulatan 3,82 ke satuan terdekat adalah, nah gampang sekali ya, kesatuan terdekat. Nah kalau kesatuan berarti kita lihat per 10. Per 10-nya itu angka berapa? Angka 8. Nah 8 itu masuknya 5 ke atas. Kalau 5 ke atas berarti pembulatannya naik. Nah kalau pembulatannya naik berarti yang kita bulatkan kita tambah 1 ya, jadinya 4. Sehingga pembulatan kesatuan terdekat 3,82 hasilnya adalah 4. Lanjut ke nomor 14, hasil taksiran kesatuan terdekat dari 3578 dibagi 2, 1/3 adalah, nah, hasil taksiran. Berarti kita bulatkan dulu ya, baru kita hitung. Nah, ini untuk nomor 14. Jadi ini kita bulatkan ya, 7 per 8. 7 per 8 itu dia mendekati 8 per 8 ya, karena 7 ke 8 lebih dekat 8 per 8 atau lebih dekat ke 1, sehingga ini jadinya pembulatannya 36.
Sedangkan 2 1/3. Nah 1/3, 1 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 3/3 ya. Nah ternyata 1 itu lebih dekat ke 0. Kalau lebih dekat ke 0 berarti ini jadinya 2, pembulatannya turun. Nah sehingga ini 2 tambah 0 tetap 2. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Jadi kira-kira hasilnya 18 ya. Oke, soal terakhir nomor 15. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira adalah, berarti kita bulatkan dulu, setelah itu baru kita jumlahkan ya. Berat kilo berarti kita jumlahkan. Oke. Nomor 15 tadi berarti 2,3 ditambah 3,8 ya. Ini kita bulatkan ke satuan terdekat. Lah, 3 itu berarti dia di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka pembulatannya adalah turun ya. Kalau turun berarti satuannya tetap ya, 2. Nah ini saya tuliskan 2. Kemudian 3,8. 8 itu berarti 5 ke atas. Kalau 5 ke atas pembulatannya naik. Sini kita tambah 1 jadinya 4. 3 tambah 1 4. Nah maka 2,3 tambah 3,8 kira-kira 2 tambah 4 hasilnya adalah 6 kg. Itu ya adik-adik sekalian untuk latihan ulangan pelajaran 1 bagian A ya. Untuk yang bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.